Halo sob, balik lagi di channel Keklip. Kali ini kita akan membahas alur cerita film drama seorang drummer musik metal yang harus kehilangan pendengarannya. Film ini berjudul Sound of Metal yang dirilis pada tahun 2019. Penasaran ceritanya? Oke, sebelum itu, jika Anda suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan juga komen untuk yang mau request. Cerita dimulai dalam sebuah konser musik metal, di mana seorang band duo personil bernama Black Demon sedang unjuk gigi. Dia adalah Ruben Stone sebagai drummer dan seorang vokalis sekaligus pacarnya, yaitu Lou. Mereka berdua tinggal di sebuah mobil RV. Segala aktivitas kehidupan mereka dilakukan dalam mobil tersebut. Mereka terbiasa melakukan perjalanan tur melintasi beberapa negara. Singkat cerita, mereka sedang bersiap-siap untuk show. Saat membeli sebuah merchandise, Ruben mulai merasakan pendengarannya bermasalah. Termasuk pada saat show, Ruben mulai merasakan suara perlahan menghilang, namun Ruben masih menghiraukannya. Pagi itu, Ruben terbangun dan berusaha merasakan indera pendengarannya. Di sini, Ruben mulai merasakan keheningan walaupun ia masih bisa mendengar tetapi tidak begitu jelas. Saat Lou masih tidur, Ruben pergi ke sebuah apotek untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Di sini, apoteker tersebut merujuk Ben untuk menemui seorang dokter. Dan Ruben pun langsung bergegas pergi. Sampailah di tempat dokter, Ruben melakukan tes pendengaran, mulai dari telinga kanan dan telinga kirinya. Dokter tersebut mulai melakukan tes dengan menyebutkan beberapa kata di balik kaca. Di sini, Ruben sebagian pendengarannya masih ia bisa rasakan. Namun, dokter menunjukkan hasil tesnya bahwa Ruben hanya dapat mendengar 2-30% kata. Dan memberitahunya bahwa pendengarannya akan terus memburuk dengan cepat. Ruben mungkin dapat kesempatan mengimplan untuk memotong kokleanya. Namun, untuk melakukan operasi implan tersebut memerlukan biaya yang sangat mahal, berkisar 4-80 dolar. Itu pun tidak ditanggung asuransi. Ruben pun sempat kaget mendengarnya. Di sini, dokter menyarankan Ruben untuk menghindari kebisingan ataupun paparan suara keras lain, demi menjaga kemampuan mendengarnya. Singkat cerita, Ruben terus melanjutkan konser turnya. Dan pada saat manggung, Ruben mulai kehilangan pendengarannya lagi. Walaupun ia sempat memaksakan terus main, namun karena gak tahan, ia langsung keluar dari ruangan. Lou yang cemas langsung menyusulnya, dan Ruben memberitahu Lou bahwa pendengarannya bermasalah. Di sebuah restoran, Ruben menceritakan pada Lou bahwa ia bisa sembuh dengan cara operasi implan, namun biayanya mahal. Dan ia membutuhkan biaya dari hasil konsernya. Lou yang cemas dengan keadaan Ruben, ia pun memutuskan untuk membatalkan konsernya demi kebaikan Ruben. Ruben pun sempat kesal dengan keputusan Lou. Tak lama, Lou menelpon sponsor bernama Hector. Setelah Lou menceritakan semua yang terjadi, Hector menemukan suatu tempat yang bisa memulihkan Ruben. Dia adalah seorang mantan pecandu yang tuli, yang dapat menerima Ruben. Ruben pun semakin mencemaskan dirinya. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanannya dari Missouri, yang memerlukan beberapa hari untuk sampai ke sebuah komunitas orang tuli yang berada di pedesaan. Sampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang laki-laki bernama Joe, yaitu ketua dari komunitas tersebut. Walaupun tuli, di sini Joe masih bisa membaca lawan bicaranya dengan melihat mulutnya. Di sini Ruben diajak ke sebuah ruangan, dan mereka pun berkomunikasi yang dibantu sebuah alat seperti speech to text. Joe bercerita dia dulunya pecandu alkohol yang kehilangan pendengarannya ketika Perang Vietnam. Dia menjalankan program komunitas orang tuli sudah sejak lama, yang mana komunitas tersebut memberikan dampak positif bagi setiap orang yang tuli. Joe menegaskan bahwa komunitas tersebut lebih menekankan pada kepemikiran, bukan lagi mencari solusi untuk menyembuhkan pendengaran.
Dan Joe menyarankan Ruben untuk tinggal di sana dengan mengikuti aturan di mana ia harus tinggal sendiri tanpa Lou, tanpa HP, termasuk melarang berkomunikasi dengan dunia luar. Ruben yang mendengar hal tersebut merasa keberatan dan dia takkan mampu melakukannya. Ia pun langsung pergi bersama Lou. Malam hari di dalam mobil RV-nya, Ruben terus meyakini Lou untuk melanjutkan tur konsernya untuk mengumpulkan uang demi operasi implannya. Lou pun yang sedih melihatnya hanya bisa diam. Pagi hari, Lou terbangun karena Ruben menghancurkan peralatan musiknya. Ruben terlihat frustasi dengan apa yang terjadi padanya. Ditambah, Lou yang memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya demi mementingkan kesejahteraan Ruben. Dan Lou memaksanya untuk kembali ke komunitas orang tuli. Tak lama ia mendapat telepon dari seseorang yang akan menjemputnya. Ketika mobil jemputannya datang, Lou pun segera memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi. Ruben terus memaksa untuk tetap bersamanya. Lou pun di sini meyakini Ruben bahwa ini demi kebaikannya. Sampai akhirnya Lou pergi meninggalkan Ruben dan berjanji akan mengabarinya. Kembali ke Ruben, di sini dengan berat hati ia kembali ke komunitas Joe. Ruben mulai bertemu dengan anggota lain dan menghadiri pertemuan rutinitas di dalam komunitas tersebut. Yang mana Ruben mulai memaksakan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, beradaptasi dengan orang-orang tuli yang terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Lanjut cerita, Joe membawa Ruben ke sebuah sekolah dan mengenalkan seorang guru bernama Diana padanya. Ruben pun mengenalkan dirinya pada siswa tunarungu di sana. Di sini, Ruben sedikit-sedikit mulai belajar bahasa isyarat. Dalam kesempatan lain, Ruben mencoba masuk ke ruangan Joe untuk mencari kabar dari Lou. Ia pun senang ketika menerima pesan semangat dari Lou. Esok harinya, Joe menugaskan pada Ruben untuk menulis tanpa henti dan duduk di sebuah ruangan yang sudah Joe persiapkan. Joe pun mengupayakan Ruben supaya terbiasa dengan keheningan. Dan ia memberitahu Ruben bahwa ia pun melakukan hal yang sama, selalu menulis di apartemennya. Pagi itu, Ruben memasuki ruangan yang hanya ada sebuah meja dan alat tulis. Di hari pertamanya, Ruben merasa kalut dan stres. Ia menghancurkan makanannya dan berteriak sendiri. Kala itu, Ruben sedang melamun di sebuah perosotan. Dia pun mengetahui ketika ada seorang anak sedang memukul-mukul perosotan. Ruben pun sedikit-sedikit memperlihatkan kemampuannya dan terpikirkan untuk mengajarkan siswa bermain drum. Ruben pun mulai membiasakan diri berhubungan dengan siswa di sana, meluangkan banyak waktunya untuk bermain bersama anak-anak dan sedikit-sedikit ia mulai mengerti bahasa isyarat. Orang-orang di sana pun mulai senang dengan perkembangan Ruben. Lanjut cerita, Ruben mengikuti kelas Diana. Ia pun mengajarkan siswa di sana cara bermain drum. Terlihat semua yang ada di kelas tersebut antusias mengikutinya bermain drum. Siangnya, Ruben menemui Joe, di mana Joe melihat perkembangan Ruben dan banyak sekali memberikan dampak bagi komunitasnya. Joe pun menawarkan Ruben sebuah pekerjaan jadi asistennya ataupun jadi guru kelas, supaya Ruben bisa tinggal di sana selamanya. Joe pun di sini memberikan waktu untuk memikirkannya matang-matang. Setelah itu, Ruben di sini sesekali ia menggunakan komputer untuk memeriksa dan melihat aktivitas Lou selama Ruben jauh darinya. Ia menemukan kabar bahwa album Black Gammon 3 bulan lagi akan rilis, dan Lou sedang menggarap eksperimen musiknya sendiri di Paris. Ruben pun berharap ia dapat melakukannya bersama-sama. Pada saat itu, Ruben pergi masuk ke mobil RV-nya. Ia yang ambisius ingin menyembuhkan pendengarannya berencana menjual semua barang-barangnya. Dan pada saat itu, Ruben memainkan drum kesayangannya lagi untuk yang terakhir kalinya. Di sini, Ruben meminta bantuan Jen untuk membereskan barang-barang yang ada di mobil RV-nya, termasuk semua peralatan musiknya.
Ruben pun meminta Jane untuk menjualnya dengan uang cash. Tak lama, ia pergi ke ruangan Joe diam-diam dan mencari info seorang dokter audiolog. Ia pun berencana akan melakukan operasi di sana. Karena biaya operasinya belum cukup, ia menjual RV-nya dengan harga $26. Ruben menjanjikan pada penjualnya bahwa ia akan membelinya lagi dengan tambahan 10%. Singkat cerita, Ruben pergi dari tempat Joe, dan ia memberikan pesan pada Joe bahwa ia akan kembali esok hari. Ruben pun di sini menggunakan uangnya untuk operasi implan koklea. Dan dokter memberitahunya bahwa operasinya lancar, dan sementara ia akan mengalami keheningan. Dan dalam 4 minggu lagi, ia harus kembali untuk mengaktifkannya. Lanjut cerita, Ruben kembali pulang ke tempat Joe, yang mana Joe sudah menunggunya. Di sini Ruben bercerita ia sudah melakukan operasinya dengan uang hasil penjualan peralatan musik dan juga mobil RV-nya. Ruben pun meyakini bahwa selama ia tinggal di tempat itu adalah suatu hal yang tidak berguna baginya, dan dia tidak membutuhkan orang lain untuk membantu menyelamatkan hidupnya. Dan ketika ia pergi pun, orang lain mungkin tidak akan rugi. Ruben pun sempat meminjam uang pada Joe untuk membeli mobilnya kembali. Namun, Joe menganggap bahwa ia seperti seorang pecandu. Ruben pun meminta untuk tinggal sementara 3-4 minggu sampai implannya diaktifkan. Di sini, Joe menghargai keputusan Ruben untuk memilih hidupnya, namun menolak untuk tinggal lagi di sana karena fondasi dari komunitasnya dibangun atas keyakinan bahwa ketulian bukanlah cacat yang bisa disembuhkan dan gak ada toleransi bagi seseorang yang merusak keyakinan tersebut. Ruben pun langsung pergi dengan rasa kecewa. Lanjut cerita, Ruben tinggal di sebuah penginapan. Ia terlihat sedang melamunkan dan mengharapkan pendengarannya bisa kembali pulih. Dan pada saat itu, ia mulai mengaktifkan implannya yang dibantu dengan dokter di sana. Ia pun sempat senang ketika mendengar suara dari dokter tersebut. Namun, ia merasakan feedback dari alat tersebut yang membuatnya tidak nyaman. Ia pun kecewa karena ia kira semua akan kembali sempurna. Dokter pun menyarankannya untuk membiasakan diri dengan suara tersebut dan menenangkan diri selama beberapa minggu. Setelah itu, Ruben pun melanjutkan rencananya untuk menemui Lou dan berangkat menaiki pesawat. Singkat cerita, ia sampai di rumah orang tua Lou yang kaya raya. Ia bertemu dengan ayahnya, yaitu Richard. Mereka pun duduk satu meja. Ruben pun di sini menceritakan keadaannya sekarang. Dan Richard berterima kasih pada Ruben karena ia sudah memberikan ruang bagi anaknya yang dulu pernah frustasi ketika orang tuanya cerai dan ibunya yang bunuh diri. Walaupun ia sempat berprasangka buruk pada Ruben, Richard memberitahunya bahwa sekarang Lou sedang sibuk dan akan pulang malam. Ruben pun diundang untuk ke pesta ulang tahunnya nanti malam, dan Richard pun mengizinkannya untuk tinggal di sana. Ruben pun pergi ke kamar Lou dan melihat beberapa foto kenangan mereka. Dan ketika Ruben tertidur, Lou pun datang. Ruben pun kaget melihat keadaan Lou yang sekarang, dan mereka pun senang karena sudah bertemu kembali. Sore hari, ia melihat ke halaman rumah yang sudah dipenuhi banyak tamu. Ruben di sini merasa terganggu dengan kebisingan di sana dan susah berkomunikasi ketika seseorang menyapa dirinya. Malam hari, saat itu Lou diajak ayahnya untuk berduet dan menyanyikan sebuah lagu yang Richard ciptakan untuk ibunya Lou dulu. Semua orang pun menikmatinya. Di sini Ruben merasakan implannya bermasalah dan ia terus memaksakan diri untuk mendengarkannya. Saat itu, ketika akan tidur, Ruben mengatakan bahwa ketika bernyanyi suaranya sangat indah. Dan mereka pun membicarakan kenangannya saat mereka mengembara berpindah-pindah tempat untuk konsernya. Lou pun di sini merindukannya. Ruben di sini meyakinkannya untuk manggung dan tur bersamanya lagi dan mengumpulkan uang untuk membeli RV-nya lagi.
Namun, Lau ragu-ragu dan cemas pada Ruben untuk melakukannya lagi. Mereka pun di sini saling berterima kasih karena sudah saling menyelamatkan hidupnya. Dan mereka pun menyadari bahwa waktu yang mereka habiskan bersama-sama membuat semuanya menjadi indah. Keesokan paginya, Ruben terbangun, ia mengambil barang-barangnya, dan pergi saat Lau masih tidur. Saat di perjalanan, ia memperhatikan suara lingkungan di sana. Ia pun semakin terganggu dengan feedback dari implannya. Sambil duduk di kursi taman, dengan tenang, ia melepas prosesor implan kokleanya dan menikmati kesunyiannya. Dan cerita pun berakhir. Oke sob, terima kasih yang sudah menonton and see you on the next video. Bye bye.